Hai, kembali lagi dengan Rosvita Astikula. Dan kali ini saya bersama sosok yang sebenarnya saya idolakan sejak saya kuliah sih. So, halo Kak, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sehat? Sehat sekali, Sehat. puji Tuhan. Kak Rinto, Yap. Di sini saat ini saya ada di lingkungan sekolah Kakak. Betul sekali, Tempat. di SMK Pancasila Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya. Betul. Nah, Kak Ya. Rinto asli Sumba. Asli Sumba, papa orang Laura, mama orang Lauli. Tapi saya lahir di Wanokaka di Barabedang. Barabedang. Jadi ari-ari saya tertanam di sana. Ari-arinya tertanam di sana. Mungkin isyarat supaya bisa dapat jodoh orang sana mungkin. Wih, Ci, macam orang selatan kali ya. Oke, nah Kak Rinto, selain jadi teacher, Iya. MC yang super sukses. Belum sampai. Ayo dong. Terus juga aktif pelayanan di gereja, Iya. bahkan guru sekolah minggu nih. Iya. Di GKS Tambolaka. Tambolaka. Iya. Nah, sebelum saya tanya nih, punya talenta-talenta atau bakat-bakat selain jadi guru, profesi jadi guru nih Kak. Kak Rinto sejak kecil memang mengimpikan itu untuk Tidak menjadi yang pernah sekarang. terbayangkan seperti itu. Kalau dulu kecil dengan sepupu itu kita suka, kalau pelayan mungkin basicnya dari situ ya, karena waktu kecil dengan sepupu-sepupu kita suka main meja, ada meja panjang dibalik jadi kayak mimbar, terus jadi pendeta yang pimpin ibadah kayak begitu. Jadi dari kecil yang ada di kepala saya kalau besar nanti harus jadi pendeta. Oke. Tapi lulus SMP masih mau sekolah pendeta. Kebetulan saya SMP masih di lingkungan sini, di SMP Negeri 1 Laura yang sekarang sudah jadi SMP Negeri 1 Kota Tambolaka. Kemudian SMA-nya saya di SMA Kristen Payeti di Waingapu. Wow. Kenapa bisa sampai sana? Ya diajak sama tante almarhum yang ajak ke sana. Jadi dan sampai di sana hal itu berubah. Jadi pas naik kelas 2, kelas 11 SMA, saya kebetulan jurusan bahasa. Oke. Sampai di SMA kelas 11 itu perlahan-lahan cita-cita saya untuk menjadi pendeta mulai hilang. Oh, jadi tidak masalah dong. Iya, Kita sempat bisa sih berubah. diprotes sama keluarga. Bukannya kau dulu waktu kecil kepingin jadi pendeta, terus kenapa sekarang berubah? Saya bilang, jadi apapun kalau memang basicnya mau melayani sih tetap akan bisa melayani. Yeah, Hanya bedanya kalau pendeta mungkin mereka secara legalitas bisa ditabis, kemudian punya ijazah dan lain-lain, nama belakang digelar ditambahkan. Tetapi kalau bicara tentang pelayanan, siapapun basicnya apapun dia bisa melayani. Ya betul, dan itu terbukti bahwa kakak juga setelah kita kan satu kampus, satu alma dan mater. Ini senior satu alma mater Universitas Kanjuruhan Malang. Nah, kakak tuh terjun ke dunia pendidikan sebagai guru bahasa Indonesia, right? Iya. Ini pada tahun berapa Kak? Saya ngajar pertama kali tahun Februari tahun 2014 langsung di sekolah. Langsung di sekolah ini. Sampai sekarang. Sampai sekarang tahun 2020 masih di sini. Nah, selama sebagai seorang guru nih Kak, apa sih tantangannya selama di sekolah ini? Tantangan yang Kakak mungkin alami? saya harus jelaskan kenapa akhirnya saya masuk jadi guru. Karena saya bingung saya harus kuliah apa. Oke. Sempat memang mendapat brosur dari kampus itu, terus saya lihat, saya kepinginnya sebenarnya kuliah di ada salah satu kampus yang punya seni pertunjukan. Di Salatiga, saya kepingin ke sana, tapi ternyata katanya menurut informasi harus punya basic bisa main alat musik. Saya sama sekali tidak ada punya kemampuan untuk itu. Jadi kemudian ya sudahlah ya, daripada tidak kuliah, mumpung dikasih kesempatan, mumpung orang tua ya bukan yang mampu sekali, tapi Tuhan masih kasih kepercayaan orang tua untuk menyekolahkan. Ya sudah, daripada tidak kuliah, jadi pilihan pertama di Kanjuruhan waktu itu guru bahasa Indonesia dan guru bimbingan konseling. Tapi ya saya akhirnya lebih comfort ke guru bahasa Indonesia. Kuliah sempat tidak menikmati sih awal-awal, karena kayak menurut saya kuliah itu membosankan, dan itu akhirnya membuat saya lulus bukan waktu yang tepat, tapi bukan tepat waktu, tapi di waktu yang tepat. Iya. Harusnya standarnya orang kuliah kan 4 tahun. 4 tahun. Tapi saya buat jadi 6 tahun. Sampai ada yang bilang begini, Rinto, kau hanya kuliah jadi guru bahasa Indonesia, saya sampai 6 tahun. Apa memang pelajaran sebegitu susah kah pelajaran jadi kuliah jadi seorang guru bahasa Indonesia? Tapi saya percaya bahwa itu proses yang Tuhan kasih. Iya, betul. Saya langsung cerita ya.
kenapa akhirnya saya bisa seperti yang tadi Mhm. Miss Asti bilang saya bisa Mhm. MC? Saya punya basic pertama karena saya kebetulan waktu di kampus ikut di UKM, Iya. Persekutuan Mahasiswa Kristen, Iya. UKM Kanafiri Sion. Mhm. Nah, di situ karakter saya bisa ngomong, itu mulai terbentuk. Public Nah, speaking-nya iya, juga mulai iya, bagus, betul. gitu ya, Kak, ya. Kalau cita-cita dari kecil kepingin jadi penyanyi gitu. Ikut nyanyi di berbagai macam lomba tapi tidak pernah juara. Oke. Dan itu bikin sakit hati. Oke. Nangis setiap kali lomba kalau tidak dapat juara pasti nangis. Mhm. Mungkin karena saya belum tahu passion saya itu kemana. I Gitu see. ya. Iya, iya. Jadi sekarang kalau di pesta-pesta lebih tidak percaya diri kalau nyanyi. Apalagi kalau saya tahu sudah ada wedding singer-nya di pesta itu. Saya tidak akan Oke. nyanyi. Karena saya tahu itu, lah sudah, mereka kan dibayar buat nyanyi, saya kan dibayar buat MC. Kalau mau MC sekalian nyanyi ya bayar double dong. Oh my God. Nah, bicara soal passion tadi menarik Ya. ya, Kak, ya. Apakah menjadi teacher, menjadi MC, dan juga menjadi guru sekolah minggu atau singer, apakah porsi passionnya Kakak itu lebih kuat di mana atau sama-sama? Kayaknya ini berjalan bersamaan. Bersamaan ya, luar biasa. Karena saya bisa menemukan semuanya di Mhm. waktu yang sama. Mhm. Jadi kebetulan, dan saya beruntung saya ada di kampus itu. Mungkin ya sebagian orang pada masa itu kampus, ya kita harus berani ngomong ya, Iya, kampus iya. ini bukan kampus yang terkenal seperti kampus Iya, negeri yang lainnya. lain, betul, betul. Tapi saya percaya saya ada di kampus itu bukan sebuah kebetulan, bukan karena kampus itu murah saat itu, Mhm. tapi karena memang sudah rencana Tuhan sih saya di sana. Iya, Saya bisa kenal iya. komunitas di GSJA, mereka yang betul-betul membentuk saya untuk lebih percaya diri. Saya dipercayakan untuk jadi worship leader, menjadi singer di Wow. gereja itu. Mhm. Kemudian di Persekutuan Mahasiswa Kristen itu juga saya dipercayakan untuk hal-hal seperti memandu acara. Mhm. Jadi karena punya komunitas seperti itu, akhirnya Iya. di tahun kelima Mhm. saya kuliah, Mhm. pada saat bergelut dengan skripsi, Mhm. saya lagi bingung karena di kos saja tidak Iya. ada kerjaan. Iya. Kebetulan ada teman yang dari PMK yang menawari saya untuk coba masukkan lamaran di radio. Jadi saya sempat jadi announcer selama 1 tahun di Malang. Wow. Di radio, sebut nih? Boleh? Sebut boleh dong. Di Radio Sola Gracia FM. Wow. Nah, ini nih kenapa akhirnya saya bilang Kakak adalah salah satu inspirator untuk orang muda, bahwa Puji Tuhan. sebuah profesi itu bukan hanya kita bergelut dengan profesi itu Iya. gitu. Ternyata manusia kita punya bakat yang lebih dari Iya, itu ya, betul. Kak, ya. Nah, Karinto ini adalah paket komplit yang sebenarnya dibutuhkan orang muda zaman sekarang gitu, yang Puji menjadi Tuhan. role model. Ya sure gitu, maksudnya kayak plus-plusnya ada gitu. Nah, bagaimana sih, Kak, untuk mungkin yang kita bisa share juga di teman-teman, bagaimana untuk bisa berjalan beriringan itu, apa yang menjadi kekuatan Kakak? Apa yang menjadi komitmenmu? Ya, bisa berjalan beriringan pertama pasti karena dukungan dari keluarga. Ya, ya. Kemudian saya sangat bersyukur saya ada di sekolah ini. Kepala sekolah, Bapak Alex Rangga Pija SH MPD, harus saya sebutkan karena beliau yang betul-betul memberikan ruang seluas-luasnya untuk saya berekspresi. Jadi beliau tidak pernah beliau memang pemimpin, tapi bisa jadi teman diskusi, bisa jadi sosok ayah yang luar biasa di tempat ini. Beliau tidak pernah membatasi apa yang saya inginkan. Jadi ketika saya sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab sebagai guru di tempat ini, ketika saya minta izin, Bapak saya boleh izin, saya punya acara. Jadi saya kalau ada MC di mana saya harus izin. Apalagi kalau itu saya harus pakai di jam waktu kerja, waktu sekolah, gitu kan. Betul. Jadi pasti kalau umpama memang bisa di handle oleh guru lain atau tidak, sudah saya kasih tugas ke anak-anak. Jadi makanya saya bilang kenapa itu berjalan bersamaan, karena tidak ada yang akhirnya jadi skala prioritas gitu. Karena kesemuanya prioritas. Bergelut, jujur sebagai guru kita pasti kalau sudah analisis nilai itu butuh waktu kan. Harus betul. RP buat RPP dan lain sebagainya. Itu kadang manusiawi ya, tapi ya untung saya dibantu sama teman-teman yang juga mereka punya. Saya jujur guru tetapi betul-betul paham tentang bagaimana menganalisis dan lain sebagainya. Belum terlalu. Jadi untung saya beruntung punya teman-teman di sekolah ini yang kita saling support. Jadi saya kalau ini bagaimana caranya? Nanti mereka sama bantu. Sih. Jadi kayaknya juga jadi guru kayak kadang buat kurikulum sendiri. Nah, sometimes saya bukan kurikulum sendiri, maksudnya kreativitas yang memang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Ya kayak Kakak misalnya saya mendesain acara juga, ini luar biasa loh, di balik ini ada dirimu dan ada teman-teman yang sangat kreatif ini. Nah, bicara soal MC itu, yang pengalaman paling berkesan apa? Paling berkesan, ya kalau berkesan ya jujur ya kalau berani bayar mahal sih.
Oke. Tidak. Pengalaman paling berkesan, saya bisa jadi tempat curhatannya pengantin. Benar. Really ya? Sekalipun saya belum menikah, tapi saya akhirnya punya begitu banyak pengalaman dari cerita mereka. Saya tidak akan sebutkan namanya. Iya. Saya pernah punya pengalaman ketika besok akan menikah. Saya karena setiap kali saya rasa semua MC pasti akan begitu. Iya. Jadi sebelum pesta mereka harus bertemu dengan pengantinnya, dengan keluarganya, dengan siapa saja yang mendukung acara itu. Nah, pernah satu kali ini pengalaman yang agak mengerikan sih sebenarnya. Besok akan pesta dan malamnya si pengantin perempuan dan iparnya ini berkelahi di pelaminan. Oh my God. Dan disaksikan oleh saya. Dan itu ya mungkin karena ya kelemahannya kita di Sumba itu belum ada event organizer. Iya, betul. Jadi segala sesuatunya pasti menjadi tanggung jawab pengantin. Iya sih. Jadi kadang banyak pengantin yang duduk di pelaminan dengan wajah yang lesu karena banyak yang harus dia pikirkan. Kalau misalnya kan kadang kan dalam kita berkarya atau berkarir juga, itu kan bukan sekedar kita berkarya ya, tapi ada profesional yang kita tanamkan di situ dalam berkarya. Nah, wujud profesional kakak itu diukur dari mana untuk kakak sendiri? Akhir-akhir ini mungkin 1 atau 2 tahun belakangan ini saya sudah berani pakai tarif. Sekalipun mungkin belum terlalu yang besar, tapi kadang jujur saya menyesuaikan dengan klien atau orang yang akan menikah. Jadi kadang loh kok di sini harganya sekian, kok di sini harganya beda. Iya. Kita lihat klien. Kadang orang hanya fokus di makanan, fokus di dekor. Sayang kalau acaranya tidak berjalan dengan baik. Master of ceremony yang Jadi memang saya belum yang terlalu sangat sempurna, belum terlalu, masih banyak. Saya sempat lihat sempat live Instagram dengan Mena Airlus. Wow, Kak Menardus ya. Maksudnya Asti pernah dengan. Nah, itu saya belajar dari dia juga. Belajar dari MC senior seperti Kak Ani Pandang, dari Om Amagala. Kemudian di sini daerah Wetabula ada Kak Max Fernandes, ada Om Ipu Fernandes, ada Om Theo Mosa, banyak. Jadi ada satu guru bahasa Indonesia di Wengapu, Pak Agus Dapaloka, gitu. Saya ke pesta bukan karena mau ingin hadir sebagai tamu, tapi kepingin dapat ilmu dari mereka yang betul, that's right. Iya. Dan itu juga wujud keberanian bahwa untuk bagaimana ya, maksudnya untuk membuka mindset juga pada anak-anak muda zaman sekarang yang masih bingung mau jadi apa, apakah hanya jadi guru saja atau hanya jadi profesi apa saja, hanya itu saja, padahal punya prinsip ini yang juga bisa menghasilkan. Betul, kita jujur. Harus realistis kan ya Kak ya. Iya, saya harus berani jujur bahwa selain saya dapat income dari menjadi seorang guru, mendapat pendapatan dari seorang guru, saya juga dapat penghasilan menjadi seorang MC. Saya cerita sedikit ya, kenapa akhirnya saya berani pakai tarif. Akhirnya apa? Ini pengalaman yang menggelikan, menyakitkan, pengalaman yang saya pernah MC di salah satu partai politik. Partai politik. Cut saja kalau memang. No, it's okay, it's fine, lanjut. Bahkan lebih keras lagi. Bahwa kenapa akhirnya saya pakai tarif karena begini. Mungkin bukan maksud beliau tidak menghargai pekerjaan saya atau apa yang sudah saya lakukan. Hanya mungkin saat itu banyak yang beliau pikirkan. Yang hanya saya tidak suka dari caranya adalah begini. Ketika saya akan pamit pulang dari acara itu, acaranya di hotel. Cateringnya gila-gilaan, ya kan? Yang hadir, pejabat ngeri. Terus gila, bayar MC 25.000. Sakit nggak bro? Dan yang lebih sakitnya itu 25.000. Oh my God. Mungkin bukan tujuan. Uang bensinmu pasti dah waktu itu pulang. Mungkin bukan tujuannya untuk bayar. Coba berpikir positif ya. Mungkin itu bukan tujuan kasih. Hanya kebetulan saat itu buat uang bensin dulu. Nanti mungkin nyusul. Tapi lupa. Maaf, tapi bohong gitu kan. Ada nyusul tidak? Kecewa, sakit hati juga, kayak merasa seperti tidak dihargai adalah kalau memang tidak ada, mending bilang terima kasih. Iya, betul. Mending bilang terima kasih daripada ini yang caranya yang kurang buat saya agak sampai sekarang ini menjadi pengalaman yang akan terus ada di kepala saya ketika dipanggil. Adi, mau pulang sudah? Tunggu kan? Nah, ini sorong ini 20.000 dari sini, 5.000 dari saku baju ini.
Hah? Sumpah. Bukan taruh di amplop juga, hanya Tidak. ambil dari sini. Dan dia langsung beliau Iya. itu. Asli gini. Pakai beli bensin. Dengan And what you said? Maksudnya bilang apa waktu itu? Kakak. marah sebenarnya, tapi tidak saya tunjukkan. Tapi Tapi kakak saya tolak. bilang, oh iya Bapak terima kasih, tapi biar terima kasih. Saya punya motor masih ada bensin. Saya kembalikan uang itu, saya pulang. Oh my god. Tapi justru itu yang akhirnya kakak. Saya berani bahwa Mhm. wajib bicara soal tarif. Saya Betul. pernah cancel acara karena tidak deal-dealan harga di awal. Dan waktu itu saya dihubungi jam 12. Mhm. Acaranya jam 3. Mhm. Saya dihubunginya pagi. Kemudian konfirmasi harga jam 12. Pesta jam 3. Saya cancel saat itu. Karena harganya tidak cocok. Oh Saya my bilang God. saya harus tega. Saya harus berani tega supaya orang berani menghargai. Generasi-generasi berikut juga supaya melihat Iya, kenapa karena- mau jadi ini betul, gitu betul. kan. Ya banyak orang-orang sukses di dunia sana yang kerjaannya begini gitu Iya, kan. iya. Kerjanya MC. Tapi sukses gitu. Ya, puji Tuhan. Wow. Jadi beberapa teman saya yang juga side jobnya seperti ini, saya dorong terus untuk berani pakai tarif. Saya bilang supaya bukan soal uangnya, tetapi orang supaya menghargai apa yang sudah kita kerjakan. Bayangkan suksesnya sebuah acara kan diatur oleh seorang MC. Bagaimana kalau tidak ada MC? Bahkan ada yang bilang gini, tidak ada MC juga kan, yang penting kan makan. Oke, ya Iya. betul sih. Tapi kan acara ini akan diingat sepanjang masa. Ya betul. Nah nih kakak, tadi saya kembali harus menegaskan lagi, guru oke, penyiar radio pernah, singer iya, MC iya, terus apalagi guru yang plus kreatif dan menyusun acara segalanya sudah juga iya gitu. Nah sebagai guru nih, ya sebagai basicnya kakak yang juga berbicara soal passion, Iya. Bagaimana sih kakak untuk meregenerasikan supaya ada kakak Rinto berikutnya gitu? Ya, langkah paling kecil yang saya ambil ya ketika saya ada di kelas atau ada kegiatan apa di sekolah, saya kadang gandeng dengan anak siswa siswa untuk jadi partner MC saya di panggung. Wow. Atau tidak ketika saya lagi di kelas ajar mereka untuk bicara. Jadi saya punya cara kalau kerja kelompok yang harus presentasi adalah orang yang saya tunjuk. Dan biasanya yang saya tunjuk itu adalah orang yang tidak biasa bicara. Untuk melatih kemampuan berbicara mereka. Dan mereka akhirnya bisa ternyata. Karena dipaksa. Ya, sekalipun terkesan dipaksa kan, tapi itu berhasil. Iya, berhasil. Jadi mereka kayaknya terbiasa untuk berbicara. Tidak harus jadi MC jadi seperti MC, saya atau tapi jadi guru, tapi paling tidak mereka sudah berani menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Betul, that's right. Nah, kalau ini masalah meregenerasikan, lanjut next. Suka duka pasti ada dong. Ada sebagai pasti. guru pastinya. Sebagai guru ya, iya. banyak lah. Apa sih kak suka duka yang paling? Kalau banyak salah satunya deh. Kalau saya sukanya dulu ya. Sukanya karena saya bertemu dengan karakter yang unik setiap tahunnya. Betul. Bertemu dengan anak-anak yang luar biasa setiap tahunnya. Kemudian berbagi ilmu menjadi hal yang menarik akhir-akhir ini. Saya menemukan feel itu. Oh, oke. Ketika awal-awal mengajar saya belum dapat itu. Saya tidak menikmati mengajar. Tapi makin kesini feel itu mulai ada, saya mulai menikmati. Mungkin karena karena materi sudah makin dikuasai mungkin ya, jadi menyampaikannya juga enak. Betul. Itu sukanya. Kemudian dukanya ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk disampaikan ke anak, tetapi tidak direspon dengan baik oleh anak-anak. Guru siapa yang hatinya tidak sakit ketika seperti itu? Dan akhirnya Anda pernah berbuat apa? Iya. Oke. Saya harus jujur, saya guru yang masih belum bisa mengontrol amarah dengan baik. Dan satu anak, ada hal yang betul-betul membuat saya kecewa dan marah sakit hati terhadap anak itu. Dan saya rasa tindakan yang harus dilakukan adalah dengan dia dikeluarkan dari sekolah. Jadi kebetulan saya memang soal absen itu ketat. Jadi saya sebelum masuk kelas itu harus absen. Tugas itu nilainya saya tulis. Nah, anak ini kebetulan tidak punya nilai tugas, banyak bolosnya, banyak tidak hadirnya di kelas. Dan itu menjadi kekuatan saya untuk dilaporkan ke kesiswaan, ke pimpinan supaya anak ini bisa dikeluarkan. Atas dasar dengan masalah-masalah yang lalu yang sudah pernah. Catatan. Jadi kasus. Waktu itu karena kesalahan yang dibuat, dia sudah dikasih semacam surat peringatan. Kalau sampai melakukan kesalahan lagi berarti akan dikeluarkan. Nah, saya manfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan dia dari sekolah. Jahat memang. Seharusnya sebagai guru tidak boleh
berperilaku seperti itu. Tapi saat itu kakak sadar bahwa itu salah. Awal-awal saya puas. Dan pada akhirnya Saya menyesal. sampai sekarang masih Menyesal sekali. Dan yang bikin saya semakin menyesal, lebih tepatnya malu sebenarnya. malu. Karena saya sering mengeluarkan kata-kata yang yang tidak memotivasinya, lebih kepada membuat dia semakin tidak percaya diri, membuat dia semakin makin bikin dia hidupnya mungkin tertekan. Nah, saya merasa puas ketika dia akhirnya tertekan dengan apa yang saya sampaikan. Dan khusus untuk anak itu saja. Iya. Sedangkan yang lain saya apresiasi. Untuk sesederhana apapun pekerjaannya saya apresiasi. Tetapi kalau dia, bahkan jahatnya gini, dia tunjuk tangan untuk jawab pertanyaan, saya tidak kasih kesempatan. Saking saya benci dia. Aduh Tuhan. Tapi sekarang anak itu jadi apa? Saya harus bilang jujur, anak ini sekarang dia jadi tentara. Wah. Malu. Malu, geng. Jadi tentara. Ya. Dan kakak mau bilang apa? Saya mau bilang Pak Guru minta maaf untuk apa yang sudah Pak Guru pernah sampaikan. Saya percaya, saya sangat percaya hatinya pasti sangat terluka saat itu. Untuk berbagai hal, mungkin kekerasan secara fisik mungkin tidak terlalu kepadanya, tetapi kekerasan verbal yang sudah terlontar dari bibir jahat ini, mulut jahat ini sudah pernah keluar. Bahkan saya pastikan itu pasti melukai hati. Jadi saya harus berani jujur, saya minta maaf. Bukan karena sekarang dia jadi tentara, bukan. Tetapi akhirnya jauh sebelum dia jadi tentara saya sudah sadar. Setelah akhirnya saya buka absen, ketika saya panggil namanya sudah saya coret. Anak ini nanti jadi apa ya? Ketika akhirnya dia keluar dan pindah sekolah. Wow. Jadi untukmu kalau nonton vlog ini, Pak Guru minta maaf. Pak Guru sayang sebenarnya ke dia, ke anak ini, tapi karena saat itu betul-betul sakit hati. Saya sakit hati sekali. Iya. Dan sebenarnya saking cintanya ya, bahwa anak itu sebenarnya kamu tidak seperti ini loh sebenarnya. Kamu bisa berubah yang lebih bagus, lebih baik. Karena gitu. begini, saya pernah dengar, saya pernah teleponan dengan orang tuanya, dengan mamanya menangis karena anak ini. Iya. Jadi saya ikut merasakan sakit hati yang apa yang dirasakan oleh mamanya. Dan supaya anak ini bisa ada efek jerahnya, hal itu saya lakukan. Saya tahu ini salah. Guru tidak harus seperti itu. Guru harus bisa menjadi jalan keluar untuk masalah yang dihadapi anak ketika dia punya masalah di keluarganya. Jadi dia supaya sekolah itu bukan jadi tempat pelarian, tetapi tempat yang nyaman ketika dia tidak mendapatkan kenyamanan di keluarganya atau di rumahnya. Seperti itu. Wah, nah dari pengalaman tadi nih Kak Rinto, dari semua yang cerita tadi dan juga kita sudah manfaat, inilah sebuah keberanian yang memang kita harus miliki sebagai guru. Kakak, untuk guru-guru milenial di luar sana yang nonton juga, kakak mau pesan, mungkin ada kesan atau apa bisa disampaikan juga. Guru bukan Tuhan. Guru pasti melakukan kesalahan. Oleh karena itu guru wajib hukumnya berani mengakui kesalahan. Saya ketika salah mengajar, ada yang salah informasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf, kemudian saya perbaiki. Bahkan ada siswa yang berani memperbaiki. Saya berikan ruang seluas-luasnya. Kalau sampai Pak Guru salah, tolong koreksi. Betul. Nah, saya memberikan kesempatan untuk mereka mengkoreksi apa yang mungkin saja mereka pernah membaca sesuatu yang belum saya pelajari lebih dalam, dan mereka tahu itu, saya minta mereka koreksi. Dan kita harus mengakui sebagai guru ya Kak ya. Betul. Jadi ya itu tadi, harus kita bukan Tuhan, kita bukan orang, bukan kamus berjalan. Jadi ketika ditanya akan tahu segala hal, ketika diminta pendapat akan mengerti, akan bisa memberikan jalan keluar. Jadi kalau kita buat kesalahan, wajib hukumnya mengakui, karena kita manusia. Wah, thank you so much Kak Rinto. Terima kasih untuk waktunya. Tadi sebenarnya kita tidak punya rencana juga vlog ya, karena kebetulan hari ini juga diundang ke sini. It's okay, it's fine. Ke sini jadi sekaligus nih. So thank you so much Kak. Semoga sukses, sehat selalu, dan terus menjadi inspirasi buat orang muda lainnya dan juga di Sumber dan buat kita semua. Dan saya juga adik juniormu ini yang masih belajar. Terima kasih sudah mendukung, ini bentuk dukungan nih Kak. Sebenarnya tadi nervous juga nih MC nih sebenarnya. Oke, so untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak, dan semoga percakapan kami hari ini bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Oke, see you, bye-bye.